Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kami menyapa para pemirsa untuk bersama-sama kita mengkaji, mentadabburi surat-surat yang ada dalam juz Amma, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada surat Az-Zalzalah. Semoga tadabbur ayat yang kita lakukan, ya, ayat demi ayat, surat demi surat ini menjadikan kita lebih paham terhadap Al-Quran, bisa menambah keimanan kita, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya untuk dibaca. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa memahami satu ayat Al-Quran itu lebih baik, ya, daripada kita membaca Al-Quran sampai khatam. Baik, kita akan bahas surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99 dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, kita akan bahas ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza apabila zulzilatil ardu, bumi digoncangkan, zilzalaha, segoncang-goncangnya. Ya. Al-Zalzalah yang menjadi nama surat ini, ya, itu artinya kegoncangan. Dan dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana peristiwa kegoncangan yang ada di hari kiamat nanti. Bahwa pada hari kiamat nanti akan terjadi gempa, goncangan bumi yang sangat luar biasa. Goncangan yang tidak seperti biasanya. Ya, sangat mengerikan sekali. Kita saja kalau mengalami, ya, gempa bumi atau melihat berita-berita gempa bumi itu sudah sangat mengerikan sekali. Kadang kegoncangannya itu atau gempa buminya itu diiringi dengan suara yang sangat mengerikan. Sampai, ya, ada sebuah cerita pada tahun 2004 yang lalu ketika tsunami dilanda gempa dan tsunami, ada seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya, melihat dan menyaksikan sekaligus merasakan gempa bumi yang sangat dahsyat, kemudian air laut meluap, ombak setinggi pohon kelapa, maka ibu tadi, ya, sangat kaget, ya. Kemudian dia menyangka mungkin ini terjadi kiamat. Maka dengan tidak sadar, ya, dia lepaskan anak ini dan dia lari menyelamatkan dirinya sendiri. Maka ketika dia selamat dari bencana itu, dia baru ingat bahwa ternyata dia sebelumnya menggendong anaknya. Maka dicarilah anaknya, ya, cari kemana-mana, dan alhamdulillah ketemu, tapi ketemu dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Dan ibu ini sangat menyesal, sangat sedih sekali. Itulah mungkin gambaran, ya, hari kiamat yang tentu hari kiamat lebih dahsyat daripada gempa tsunami yang ada di Aceh. Digambarkan ketika terjadi kiamat itu, ya, ibu lupa sama anaknya, wanita hamil akan keguguran, dan manusia akan berjalan sebagaimana orang yang mabuk sempoyongan, saking dahsyatnya kegoncangan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat kedua,
wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan asqalaha, beban-beban beratnya. Ya, bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama ya mengatakan bahwa bumi ketika itu akan mengeluarkan ya, benda-benda berharga, ya, seperti emas, perak, ya, dan lain-lain yang dulu manusia mengejarnya, tapi pada hari kiamat ya karena kegoncangan, karena kedahsyatan, bencana yang luar biasa itu, manusia tidak berebut lagi. Ya, karena yang dibutuhkan ketika itu adalah keselamatan, bukan lagi harta benda. Ya. Sekarang kita dengan emas, dengan perak sangat suka sekali. Tapi pada hari kiamat nanti manusia tidak akan berebut lagi dengan harta-harta berharga tersebut. Pendapat yang kedua, bahwa bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya adalah mayat-mayat yang telah dikuburkan di bumi ini nanti akan dibangkitkan kembali. Ya, di padang mahsyar akan dikumpulkan. Semua yang dikubur di bumi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa qalal insanu malaha, wa qalal insanu, dan berkatalah manusia malaha, apa yang terjadi padanya. Karena hari kiamat itu terjadi tiba-tiba. Ya, mereka sedang beraktivitas bagaimana biasanya, namun tiba-tiba terjadi kegoncangan luar biasa. Terjadi matahari terbit dari barat. Mereka menyangka ini adalah fenomena alam, bagaimana gerhana matahari, gerhana bulan begitu. Ya, orang malah mendokumentasikan, padahal itu adalah tanda-tanda kiamat besar begitu. Jadi ini pun ada dua pendapat, ya. Wa qala al-insanu malaha, dan berkatalah manusia, apa yang terjadi? Ada yang mengatakan bahwa yang melihat kiamat itu adalah orang yang hidup pada masa itu. Ada yang mengatakan semua manusia melihat peristiwa kiamat, karena mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Namun kita berharap semoga kita tidak termasuk orang yang melihat kiamat secara langsung begitu ya. Karena sebelum datangnya hari kiamat, Allah SWT akan mewafatkan orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Ditantangkan angin yang semilir sepoi-sepoi, ya. Setiap orang yang beriman yang terkena angin itu kemudian diwafatkan oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini, dan kemudian Allah menurunkan hari kiamat tersebut, ya, menjadikan hari kiamat ketika sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, bumi menceritakan, akhbaraha, beritanya, bi anna rabbaka, bahwa sesungguhnya Tuhanmu, auha, dia mewahyukan laha, padanya, pada bumi. Ya. Ini juga mengandung dua pendapat, ya. Bumi menceritakan kabarnya atau beritanya, ya. Yang pertama, sebagaimana ayat bi anna rabbaka auhalaha, bahwa sesungguhnya Tuhanmu, dia mewahyukan padanya, memberikan pengertian bahwa bumi melaksanakan perintah Allah sebagai makhluk, ya. Bumi sebagai makhluk melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan isi perutnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bumi itu akan menjadi saksi, ya, atas apa yang terjadi atau apa yang dilakukan manusia di atas bumi selama ini. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bumi itu nanti akan menjadi saksi peristiwa-peristiwa baik maupun peristiwa-peristiwa buruk yang ada di muka bumi ini. Ya. Karena bumi ini yang kita tempati ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa itu nanti oleh Allah akan dijadikan bumi yang datar, ya, yang kemudian dijadikan padang mahsyar. Padang mahsyar itu sangat datar sekali, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada goa, begitu. Ya, tidak ada laut, ya, semuanya datar begitu. Ya, bumi yang bulatnya akan dilempengkan oleh Allah menjadi tempat yang sangat datar untuk tempat berkumpulnya seluruh manusia, dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya, semua dikumpulkan di situ. Sehingga pendapat yang meyakini ini, ya, mengatakan bahwa
bumi ini nanti akan menjadi saksi di akhirat apa yang telah kita lakukan selama ini di muka bumi ini. Makanya kita sebagai seorang yang beriman, ya, kita melakukan amal-amal kebaikan di muka bumi ini, ya, insya Allah akan ada saksinya. Siapa saksinya? Ya bumi kita ini, yang kita tempati ini. Makanya ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, ya, jalan berangkat ke masjid dan jalan pulang ke masjid itu dianjurkan berbeda. Kenapa? Supaya banyak kaki-kaki yang kita yang menginjak di bumi Allah ini yang kemudian banyak bekasnya. Yang itu nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa kita telah melakukan ketaatan kepada Allah melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Begitupun juga ketika kita setelah sholat wajib, ya, maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah, ba'diyah, diharapkan kita bergeser sedikit. Kenapa? Supaya banyak bekas-bekas kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang itu nanti bekas itu akan menjadi saksi bahwa kita telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, begitu juga peristiwa-peristiwa buruk yang melakukan maksiat dimanapun berada, bumi Allah akan menjadi saksi bahwa si fulan telah melakukan kejahatan, si fulan telah melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Bumi akan menjadi saksi nanti. Maka ini memberikan pengertian kepada kita, jangan khawatir, ya, untuk kita melakukan kebaikan walaupun tidak ada manusia melihat. Kenapa? Karena bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bahwa kita telah melakukan kebaikan. Ya. Dan semoga kita tidak melakukan keburukan karena bumi juga akan menjadi saksi bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas, manusia keluar dari kubur, ashtatan, berkelompok-kelompok, liyurau, untuk diperlihatkan pada mereka a'malahum, amal perbuatan mereka. Jadi pada hari kiamat, ya, atau ketika manusia bangkit dari kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan berbondong-bondong, ya, dengan berbagai macam bentuknya sesuai dengan amal solehnya. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalnya. Semakin baik amalnya, semakin baik kondisinya. Semakin buruk amalnya, semakin buruk kondisinya. Orang yang beriman dan gemar beramal soleh, maka nanti dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi wajahnya bersinar sebagaimana bulan purnama. Ya, dia tidak mengalami panasnya padang mahsyar karena dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi padang mahsyar yang sangat lama, atau yang mengatakan 50.000 tahun, bagi orang beriman tidak begitu lama. Itulah syafaat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi manusia yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi kepalanya berubah menjadi babi karena dia ketika di dunia sering menyepelekan sholat atau meninggalkan sholat. Ada yang dibangkitkan dari kubur, ya, dalam kondisi dia berjalan, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang berzina dan sebelum meninggal dia belum sempat bertaubat. Ada yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan sakit penyakit kulit. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi perutnya membesar, ya, dan dipenuhi dengan binatang-binatang seperti kalajengking, ya, dan ular dan seterusnya. Kenapa? Karena di dunia dia tidak melaksanakan zakat dan yang lain-lain, ya, dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya untuk diperlihatkan, ya, amalnya ketika di dunia dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal, maka siapa yang mengerjakan misqala dzarrah, seberat zarrah, khairan, suatu kebaikan, yarah, dia akan melihatnya atau mendapatkan balasannya.
Zarroh ini adalah sesuatu yang sangat kecil, atau secara bahasa disebut semut kecil, ya. Atau ada yang mengatakan seperti sisa-sisa debu yang ada di tangan. Jadi kalau ada debu di tangan kita kemudian kita tepuk-tepukkan begini, ya berterbangan debunya. Nah, debu itu adalah zarroh. Ada yang mengatakan zarroh itu seperti partikel kecil ketika seseorang membuka jendela. Ya, ada partikel-partikel kecil yang berterbangan. Ya. Nah, partikel-partikel kecil itu kalau ditimbang itu tidak ada beratnya bagi kita manusia. Tapi di sisi Allah itu ada nilainya. Ya, karena perhitungan Allah sangat detail. Intinya, zarroh itu adalah ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang terkecil, yang dalam bahasa modern ini disebut atom. Kalau zaman dulu belum ada atom, ya. Atom ditemukan di zaman modern ini. Nah, eh, maka bagi orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, ya, jangan sampai kemudian dia eh, menyepelekannya, karena dia nanti akan melihat balasan dari apa yang telah dilakukan. Beramal walaupun sedikit, ya, ya, jangan ragu-ragu, ya, karena amalan sedikit itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kemudian ingin beramal secara sempurna begitu, ya, ya, tapi kemudian karena ada kendala kita tidak beramal, ya, padahal kita masih bisa beramal walaupun sedikit, ya, maka itu tidak baik, ya. Lebih baik kita beramal walaupun sedikit, ya. Karena kalau kita tidak beramal nilai nol. Tapi kalau kita beramal ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bersedekah 10.000 dengan 100.000, itu berbeda nilainya tergantung pada kondisi orang tersebut. Kalau orang itu gajinya 1 bulan 50 juta, kemudian dia beramal dengan uang 100.000, itu sangat kecil, ya. Dibandingkan dengan orang yang beramal, orang beramal 10.000 tapi gajinya katakanlah 2 juta, itu sudah besar dibandingkan orang yang beramal 100.000 tapi gajinya 50 juta, ya. Maka ini juga menunjukkan bahwa amal sedikit, ya, tapi dilakukan dengan keikhlasan dan penuh dengan pengorbanan itu lebih baik daripada amal banyak, ya, tapi kemudian tidak dilakukan dengan ikhlas atau tidak sebanding dengan pemasukan yang ada pada orang tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan sepenggal korma. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa amal itu sangat kecil, ya, tapi akan menjadi besar di hadapan Allah kalau kemudian dilakukan dengan keikhlasan dengan cara yang benar. Dan hadis ini bukan berarti mengajari kita untuk pelit, tidak. Mengajarkan kepada kita untuk bersegera beramal walaupun sedikit yang kita punya, gitu ya. Jangan ditunda-tunda dan jangan ragu begitu, ya. Kalau kemudian kita tidak punya harta, kita tidak punya benda untuk beramal, maka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu juga merupakan sedekah, ya. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu juga sedekah. Bahkan senyum, ya, senyum kita di hadapan saudara kita juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini adalah hadis Nabi. Maka jangan menyepelekan senyum di hadapan saudara, karena ini merupakan sedekah yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mendapatkan balasan pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang mengerjakan, ya, amal seberat zarrah, ya, yang amal itu adalah amalan keburukan, yarah, dia akan melihatnya atau mendapatkan balasannya. Ini sebaliknya, kalau amalan kebaikan, ya, walaupun kecil akan dibalas oleh Allah, amalan keburukan kecil juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sangat detail sekali Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kita, maka kita berhati-hati, ya, dalam beramal, dalam berniat, ya.
dalam berpikir, dalam berucap, karena semua ini akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah meninggal nanti, maka sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal, yang adalah kita menerima amal, ya, atau menerima balasan dari amal kita. Karena sesungguhnya di dunia ini adalah darul amal, sedangkan di akhirat adalah darul jaza. Di dunia kita beramal terus, ya, belum mendapatkan balas secara langsung, ya, walaupun mungkin mendapatkan balasan ketenangan hati, ya, kemudian mendapatkan rezeki, ya, itu ada di dunia, tapi yang lebih besar adalah di akhirat kelak. Nah, di akhirat kelak nanti adalah darul jaza, tempat kita menerima balasan atas amal kebaikan maupun keburukan kita, ya, dan tidak ada lagi kesempatan beramal, ya, makanya beramal ini adalah kesempatan yang hanya ada di dunia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam keimanan, keistiqomahan dalam terus beramal soleh, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa mendapatkan akhir hayat yang husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.